warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Anjani dengan nomor pokok mahasiswa 222154090 dari jurusan Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan isi sebuah artikel yang berjudul Dampak Perubahan Iklim Berpengaruh Terhadap Kesehatan Manusia. Ada 6 materi pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian perubahan iklim, yang kedua yaitu faktor-faktor perubahan iklim, yang ketiga yaitu dampak perubahan iklim, yang keempat yaitu pengertian adaptasi, yang kelima yaitu analisis dan hasil penelitian, yang keenam kesimpulan. Yang pertama yaitu pengertian perubahan iklim. Menurut LAPAN tahun 2022, perubahan iklim yaitu perubahan rata-rata salah satu atau lebih elemen cuaca pada suatu daerah tertentu. Sedangkan istilah perubahan iklim dalam skala global adalah perubahan iklim dengan acuan wilayah bumi secara keseluruhan. Pada umumnya, perubahan iklim global dengan terjadinya kenaikan suhu udara di permukaan bumi dan naiknya paras permukaan laut. Indonesia memiliki variabilitas unsur iklim curah hujan yang lebih besar dibandingkan unsur iklim lainnya seperti suhu, tekanan, dan kelembaban udara. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai faktor-faktor perubahan iklim. Ada beberapa poin dari faktor-faktor perubahan iklim. Yang pertama yaitu faktor risiko penyakit tular vektor. Contoh dari penyakit tular vektor yaitu DBD dan malaria. DBD berkaitan erat dengan kelembaban karena curah hujan dan jumlah hari hujan mempunyai hubungan. Semakin tinggi curah hujan, semakin luas keberadaannya, maka kasus DBD akan semakin meningkat. Yang kedua yaitu faktor risiko tular air. Akibat perubahan iklim, suhu yang lebih panas berpengaruh pada produksi makanan dan ketersediaan air. Ketidakcukupan kualitas, kuantitas, dan aksesibilitas dapat membuka peluang munculnya penyakit bawaan air ini. Virus dan bakteri berkembang pesat dengan adanya global warming sehingga mengakibatkan penyakit diare meningkat. Yang ketiga yaitu faktor risiko penyakit tular makanan. Pangan dan air adalah kebutuhan dasar makhluk hidup. Perubahan iklim berpengaruh pada produksi pangan dan kesediaan air. Gagal panen dan kekeringan akibat perubahan iklim dapat berpengaruh ketersediaan pangan di tingkat masyarakat. Sistem distribusi dan daya beli masyarakat sangat menentukan kesediaan pangan di tingkat rumah tangga. Ketidakcukupan kualitas, kuantitas, dan aksesibilitas dapat membuka peluang munculnya masalah gizi. Yang selanjutnya yaitu faktor risiko penyakit tular udara. Perubahan iklim dapat mengkontribusi terhadap masalah udara. Gangguan pernapasan akan semakin memburuk yang diakibatkan peningkatan pada frekuensi smog event atau ozon tingkat dasar meningkat dan polusi udara partikulat. Yang selanjutnya yaitu faktor risiko perubahan iklim terhadap kejadian bencana. Terjadinya kenaikan suhu di bumi yang mengakibatkan hilangnya keseimbangan dalam siklus bumi dan kenaikan suhu permukaan serta perubahan musim yang tidak dapat diprediksi. Perubahan iklim berdampak pada terjadinya bencana alam di mana mulai dari badai topan, badai siklon tropis, banjir, endemis, dan kekeringan berupa fenomena alam akibat pemanasan global. Bencana alam dapat mengakibatkan dampak yang merusak pada bidang ekonomi, sosial, kesehatan, dan lingkungan. Dan yang terakhir yaitu faktor risiko perubahan iklim terhadap gangguan jiwa. Sebagian besar orang yang terpapar perubahan iklim termasuk bencana dapat beradaptasi dengan baik, namun sebagian yang lain akan mengalami stres, perubahan perilaku, dan timbul gangguan jiwa.
Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai dampak-dampak dari perubahan iklim. Ada beberapa poin dari dampak-dampak perubahan iklim. Yang pertama yaitu infeksi saluran pernapasan dan alergi saluran pernapasan, di mana alergi pada saluran pernapasan dan penyakit infeksi saluran pernapasan kemungkinan akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah dan waktu paparan penduduk terhadap debu, yaitu dari kekeringan, polusi udara, racun aerosol dari laut, dan peningkatan jumlah serbuk sari dari tanaman akibat perubahan pola pertumbuhan. Yang kedua yaitu ketersediaan bahan pangan, di mana perubahan iklim dapat mempengaruhi ketersediaan bahan pangan pokok, kekurangan gizi, dan kontaminasi makanan oleh zat-zat berbahaya seperti kimia, mikroba, biotoksin, dan lain-lain. Karena perubahan iklim dapat mempercepat kerusakan bahan makanan dan mempererat seragam hama tanaman. Yang selanjutnya yaitu gangguan tumbuh kembang anak. Karena dua konsekuensi dari perubahan iklim yang akan mempengaruhi tumbuh kembang anak ialah gizi buruk khususnya selama periode prenatal dan anak usia dini sebagai akibat dari penurunan pasokan makanan, dan peningkatan paparan kontaminan beracun dan biotoksin akibat dari peristiwa cuaca ekstrim dan peningkatan pestisida yang digunakan untuk produksi pangan. Yang selanjutnya yaitu gangguan mental. Perpindahan penduduk akibat bencana, kerusakan atau kehilangan properti, kehilangan orang yang dicintai, dan stres kronis adalah sebagian dari dampak negatif perubahan iklim yang mempengaruhi kesehatan mental. Identifikasi populasi yang rentan dan mengembangkan jaringan monitoring migrasi penduduk dapat membantu dalam menyediakan dukungan perawatan kesehatan yang tepat. Yang selanjutnya yaitu vector-borne atau zoonotic disease atau disingkat dengan PBZD adalah penyakit infeksi yang ditularkan melalui hewan atau penyakit vektor. Kecepatan pertumbuhan dan penyebaran PBZD dapat dipengaruhi oleh iklim. Perubahan iklim dapat diakibatkan perluasan wilayah penyebaran sumber atau vektor penyakit, pemendekan masa inkubasi patogen seperti malaria, demam berdarah, dan ensefalitis, serta meningkatkan potensi penularan pada manusia. Dan yang terakhir yaitu penularan yang ditularkan melalui air. Peningkatan suhu air, frekuensi curah hujan, dan tingkat penguapan serta pertumbuhan dalam ekosistem pesisir dapat meningkatkan kejadian kontaminasi air dengan zat patogen berbahaya dan bahan kimia yang berbahaya lain, sehingga paparan pada manusia meningkat. Peningkatan curah hujan di suatu wilayah dapat mempercepat penyebaran penyakit dan dapat mengganggu penyediaan air bersih. Selanjutnya yaitu materi pembahasan mengenai pengertian dari adaptasi. Menurut UNDP tahun 2027, adaptasi dimaksudkan sebagai cara-cara menghadapi perubahan iklim dengan melakukan penyesuaian yang tepat, bertindak untuk mengurangi berbagai pengaruh negatif atau memanfaatkan efek-efek negatifnya. Menurut UNDP, dalam bukunya yang berjudul Sisi Lain Perubahan Iklim, telah menyarankan perlunya Indonesia melakukan adaptasi di berbagai bidang atau sektor. Terdapat sedikitnya 7 bidang yang perlu melakukan adaptasi, yaitu perencanaan pembangunan, pertanian, wilayah pesisir, penyediaan air, kesehatan, wilayah perkotaan, dan pengelolaan bencana. Selanjutnya yaitu mengenai analisis dan hasil penelitian. Berdasarkan hasil analisis terbatas ini, saya melakukan kuesioner yang diketahui bahwa perubahan iklim sangat berpengaruh pada kesehatan manusia, khususnya pada mahasiswa pendidikan biologi. Perubahan iklim sangat berpengaruh terhadap perubahan iklim banyak
menyebabkan sakit atau penyakit. Dengan demikian, penelitian yang dilaksanakan dapat meminimalisir terjadinya sakit atau penyakit dan pentingnya menjaga kesehatan. Berdasarkan penelitian yang saya laksanakan melalui kuesioner, diketahui bahwa dampak perubahan iklim mempengaruhi kesehatan manusia yang dapat menyebabkan sakit dengan waktu yang cukup lama. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Dampak perubahan iklim terhadap kesehatan masyarakat dapat menyebabkan peningkatan kejadian infeksi dan alergi saluran pernapasan. Kemudian dapat menyebabkan gangguan ketersediaan pangan, gangguan tumbuh kembang anak, PBZD, dan penyakit yang ditularkan melalui air ataupun yang lainnya. Kelompok yang berisiko tinggi adalah masyarakat dengan penghasilan dan tingkat pendidikan yang rendah. Metode pengukuran untuk mengestimasi dampak perubahan iklim tersebut terhadap kesehatan dapat dilakukan dengan melakukan kuesioner singkat. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.